Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast channel Pak TV. Ya, kita kali ini kedatangan tamu kita asing lagi, pengamat sepak bola timnas kita. Sama lagi dengan Bung Eka Bayu. Sehat. Apa kabar Bung Eka? Jadi kita akan mengulik-ulik sedikit tentang timnas, persiapan timnas untuk menghadapi esok kualifikasi di pertarungan nyawa bangsa, pertaruhan yang sangat besar. Jadi langsung saja kita ulik-ulik dengan Bung Eka. Bung Eka, selama ini gimana? Banyak kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi, apalagi kita sebagai susah saya menggambar timnas, kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Salah satu kita flashback sebentar masalah STY. Gimana menurut Bung Eka itu keputusan yang diambil oleh PSSI saat ini? Baik Pak Roy, terkait STY pasti PSSI sudah melakukan sebuah pengumpulan terkait masa depan timnas. Ada sedikit gambling yang dilakukan oleh federasi kita terkait pergantian pelatih di tengah kualifikasi dari timnas. Saat ini kita sudah melakoni sekitar 4 match ya. 4 atau 5 match ya. Kita juga termasuk raihannya lumayan positif kalau saya bilang. 3 kali bermain draw, 2 kali kalah dan 1 kali menang. 2 kali kalah, 1 kali menang. Jadi artinya kita ngemas 6 poin. Ngemas 6 poin itu merupakan sesuatu yang kalau kita lah dulu di beberapa tahun sebelumnya berbicara soal timnas itu mungkin kita nggak berani ngimpi sampai sejauh itu. Benar. Namun semenjak ada STY itu ada kilas balik ataupun ada sebuah progres yang benar-benar signifikan terkait tim nasional. Pastinya pergantian tampuk pimpinan pelatihan di tim nasional itu akan sangat berpengaruh. Akan ada banyak hal, mungkin nanti bicara taktikal, mungkin kita juga bicara gaya main, itu pasti akan berpengaruh antara STY dan suksesornya Patrick Kluivert. Ini akan jadi sebuah pembuktian sebenarnya ke depannya nanti next match lawan Australia dan Bahrain. Tapi lebih fokus ke Australia di Sydney Stadium esok, bahwasanya kita akan melihat. Sejauh ini kita nggak ngerti nih. Karena kan kalau kita berbicara STY kita sudah sangat mengerti. Saya agak di apa ya? Ini sejarah ini. Kenapa saya pakai baju ini di sejarah karena apa? Kita nggak pernah ngimpi lah menang sama Korea gitu kan. Bahkan pada saat itu cerita penguasaan bola, cerita strategi kita itu luar biasa. Bahkan mungkin ceritanya kita berbulan-bulan tuh ukurannya tinggi. Nah itu kalau kita berbicara tentang Sintayong gitu kan, artinya apa yang dibawa pelatih berkebangsaan Korea ini ke tim nasional Indonesia itu sangat impactnya sangat besar. Tapi menurut Anda sebagai pengamat sepak bola, apa poin penting ataupun yang membuat PSSI ini bisa begitu cepat merubah situasi ke STY, ke Patrick Kluivert? Kalau dari analisis saya ini banyak sekali hal-hal yang mungkin memang di luar dugaan kita, di luar ekspektasi kita. Namun kita juga tidak bisa menduga-duga. Bergamblingkah PSSI dengan menunjuk pelatih baru di tengah kualifikasi yang berjalan, di tengah progres tim nasional yang segitu baiknya? Progresnya positif. Bukan. Artinya kita lihat saat ini kita duduk di posisi ketiga sementara dengan 6 poin di bawah Australia terpaut 1 poin. Kalau Jepang sudah pasti lolos. Nah
Ini merupakan sejarah karena apa? Di ronde ketiga, salah satu wakil Asia Tenggara itu ya baru Indonesia yang punya poin di atas India. Dan sampai saat ini di 6 ya, di 6 poin. Ya. Artinya di tahun sebelumnya sepertinya Vietnam itu baru memasukkan poin, hampir semua pertandingannya kalah gitu kan. Kalau nggak salah Thailand itu cuma dapat 1 poin. Nah itu. Jadi ini merupakan sebuah apa ya? Kalau dari analisis saya bahwasanya PSSI memang agak sedikit gambling atau berjudi terkait pemilihan atau pergantian pelatih. Cuman kita juga tidak tahu mulai ada hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh kita terkait mungkin locker room ataupun hal-hal teknis lainnya. Nah ini kan sampai saat ini internal di tubuh tim nasional kita juga tidak mengetahui. Banyaklah artinya kalau dari sudut pandang kita mungkin pemerhati sepak bola bahwasanya ada hal-hal lain yang memang tidak bisa kita paparkan terkait itu. Oke Bung, mungkin terkait STJ mungkin sudah kita serahkan dengan PSSI. Ini mungkin suatu perjuangan besar. Oke, kita kulik dulu lah, Patrick Kluivert. Gimana menurut Bung secara kacamata Bung, Patrick Kluivert ini gimana? Ya kita ketahui sih kalau Patrick Kluivert itu saat menjadi pemain itu lumayan superior ya, artinya di timnas Belanda, di Ajax Amsterdam, di Barcelona juga striker yang nggak ecek-ecek ini, nggak kaleng-kaleng gitu. Namun hampir kita ketahui bahwasanya Patrick Kluivert terakhir kalau tidak salah melatih di Turki Adana Demirspor kalau tidak salah itu tracknya tidak terlalu bagus. Namun ada satu hal yang mungkin perlu kita pahami dari susunan tim kepelatihan dari tim nasional. Kita bisa saja menganggap Patrick Kluivert ini pelatih yang secara prestasi di bawah. Kalau berbicara rate-nya dengan Sintayong itu agak jauh, agak jauh. Artinya kita ngerti Sintayong sebelum melatih tim nasional Indonesia bawa Korea, bahkan Jerman juga dibantai kan di match terakhir di Piala Dunia Rusia 2018. Nah, kita belum melihat nih Patrick Kluivert melatih tim nasional Kurakau juga tracknya agak buruk Bung, pernah kalah 0-4 dari Bahrain. Sama Indonesia waktu itu bukan, kalau tidak salah siapa saya agak sedikit lupa pelatihnya Kurakau, tapi waktu itu bukan Patrick Kluivert. Nah pada saat itu Patrick Kluivert melatih timnas Kurakau, dicoba kalau tidak salah dalam Bahrain kalah 0-4 gitu. Nah ini kan merupakan suatu tren yang kalau cerita track record kepelatihan tidak terlalu bagus gitu, Roy. Namun kita juga melihat beberapa official dari tim pelatihan Indonesia juga lumayan bagus. Ada Alex Pastoor yang kalau di Belanda itu termasuk raja taktik, raja strategi. Ada Denny Lanza juga yang juga bagus terkait taktikal. Jadi mungkin banyak hal yang mungkin dikemas oleh federasi bahwasanya Patrick Kluivert mungkin bisa Bung mengademkan ruang ganti, bisa membawa pemain-pemain diaspora, mungkin komunikasinya lebih mudah. Nah mungkin urusan taktikal di pertandingan tim nasional itu akan diserahkan oleh Alex Pastoor atau Denny Lanza. Mungkin itu. Berarti salah satu poin yang meyakinkan PSSI merekrut mereka mungkin dibalik Patrick Kluivert itu ya? Atau ada yang lain? Mungkin ada banyak hal lain, Bu. Kalau kita flashback kembali, sempat kan pertandingan versus China kemarin ada isu soal ruang ganti, ada isu soal bahasa. Nah kita ketahui pada saat ini rata-rata pemain kita itu diaspora yang bermain di Eropa. Kalau dari segi bahasa pasti bahasanya Eropa gitu kan, jadi mungkin di Belanda. Jadi mungkin kan ini akan menjadi atau memudahkan tim kepelatihan membuat skema, membuat taktikal terkait match demi match untuk tim nasional. Mungkin itu.
Tapi kan banyak juga Luis Van Gaal, banyak lah, kayak Van Persie sekarang kan sudah agak melatih. Jadi apakah nggak meragukan juga ya, Patrick Kluivert ini, karena di dalam data pun prestasinya sangat minim, dan ini partai itu mati, bukan lagi berbicara tentang penyesuaian ataupun berbicara lagi tentang gimana ya, ini hanya adaptasi. Ini wajib menang dalam partai besok. Jadi gimana menurutmu untuk besok ini? Apakah berapa persen ini kita menang, berapa persen kita seri, atau berapa persen kita kalah? Kalau berbicara kenapa bukan Luis Van Gaal, kenapa bukan Robin van Persie, ini kembali lagi ke ranahnya internalnya federasi. Artinya kita juga tidak mengetahui secara detail keinginan dari federasi kita terkait soal tim pelatihan. Kalau cerita mendingnya, ya mending STY gitu. Artinya bukan karena kita, artinya kita sudah nyata lah. Artinya walaupun kalau berbicara prestasi mungkin masih nil prestasi gitu kan, artinya kita sudah ngerti untuk tingkat Asia kita juga sudah tidak seperti dulu gitu kan. Piala Asia kemarin kita lolos ke fase knockout walaupun akhirnya kita kalah dari Australia 0-4. Piala Asia U23 gitu kan. Jadi kalau 4 match itu dimainkan, ya tinggal lawan-lawannya siapa gitu kan. Agak sulit juga menghitungnya karena Australia juga akan melawan kita besok. Australia juga akan melawan China kalau nggak salah, lawan Jepang dan Saudi lah kalau nggak salah. Nah, jadi ya kalau untuk Jepang mungkin berat untuk mereka bisa raihan positif. Udahlah, ada masalah. Tapi kalau berbicara tentang lawan berikutnya ada Bahrain, mungkin saya agak tidak terlalu ingat mereka akan melawan siapa aja. Tapi dengan raihan ke depan ada 2 match yang sepertinya itu akan menjadi milik kita, Bu. Lawan Bahrain dan China itu akan jadi milik kita. Tinggal sebetulnya key match-nya itu atau kunci pertandingan itu di esok lawan Australia. Jadi kalau kita besok sama Australia itu kita bisa raih hasil positif, sepertinya ini akan meluruskan jalan kita. Namun demikian pun jika raihan tadi tidak terlalu maksimal, misalnya kita bermain draw besok di Sydney Stadium, itu pasti akan tetap mempengaruhi posisi di klasmen. Kita juga akan dapat poin 7, Australia akan dapat poin 8 gitu kan. Tinggal di match berikutnya kita memaksimalkan itu. Tetap ada hitung-hitungan. Kalaupun misalnya seburuk-buruknya sepertinya kita tetap dapat 4 peringkat, mungkin di peringkat 3 atau peringkat 4 kita masih dapat satu kesempatan masih bisa main di ronde 4. Berarti seburuk-buruknya itu masih main di round 4. Iya, itu tapi ya itu artinya itu tetap peluangnya bisa bermain di ronde 4. Tapi kalau lihat match besok, itu sebenarnya itu tadi kuncinya itu di match besok. Kalau misalnya kita besok menang sama Australia, hampir pasti kita udah satu langkah itu. Satu kaki sudah ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan catatan-catatan seperti di mana? Amerika? Di Amerika dan Meksiko. Di Amerika dan Meksiko, dan ini merupakan sejarah baru. Kalau kita lolos nih, kayaknya kita perlu apa? Hari libur itu. Hari libur atau apa nanti Pak Presiden perlu buat semacam itu. Jadi Bung, kita kembali lagi pembahasan tentang perjudian terbesar PSSI. Nah, apabila gagal, gimana menurutmu? Konsekuensinya sangat jelas. Kalau konsekuensi Patrick Kluivert sangat jelas. Sebetulnya saya itu orang yang agak rasional ketika Patrick Kluivert itu didatangkan federasi untuk melatih. Itu saya orang yang sebenarnya paling menolak. Bukan perkara saya itu fansnya Sintayong, tapi cerita track record gitu. Tapi kalau
misalnya kemarin Luis Mangala mungkin masih bisa diterima ya. Mungkin Jurgen Klopp itu mungkin masih saya agak Mancini sekalipun, bahkan Mancini sekalipun saya masih agak yakin gitu karena Mancini juga punya track record bagus gitu kan. Tapi kalau Patrick Kluivert nggak punya riwayat nih bawa tim liga aja, nggak pernah bawa juara, bawa tim nasional. Tapi ya itu tadi, artinya kalau berbicara tentang perjudian, match lawan Australia sebetulnya udah menjadi apa sih, menjadi ide besar kan ini. Iya, jadi gambling terbesar federasi. Ya konsekuensi sih kalau misalnya gagal menang lawan Australia, ya walaupun masih ada kesempatan. Iya, masih ada kesempatan, artinya ya itu tadi. Ini sebuah gambling yang sangat besar sih yang federasi. Apa yang mau sampaikan sama PSSI kalau gitu? Iya, ganti. Out. Siapa ya? PSSI-nya apa? Patrick Kluivert-nya. Kalau PSSI-nya mungkin. Kenapa bu nggak berani? Tidak. Menyuarakan out Erick Thohir? Oh tidak. Saat ini Erick Thohir itu masih jadi pimpinan federasi terbaik kalau menurut saya. Artinya. Loh, ini kalau terbaik perjudiannya seperti ini. Oh, kalau saya menganggap nih perjudiannya masih rasional bu, karena apa? Ya karena Erick Thohir menyiapkan pemain-pemain yang dibutuhkan pelatih. Ini masih rasional kalau menurut saya. Perjudiannya masih sangat rasional. Walaupun ini gambling, tapi menurut saya ini masih sangat rasional. Sangat-sangat rasional karena apa? Kita punya 2 kiper yang main di top. Kita punya center back yang top juga. Bahkan Ijes main di Venezia juga kapten gitu kan. Bermain di kompetisi ini. Nah itu, jadi artinya soal kenapa saya tidak ke federasinya, karena federasi sudah menyiapkan segalanya. Artinya komposisi pemain ini sudah ideal. Berarti kan dengan kata lain, Bung ini menyampaikan ini ada orang yang bisa membawa pemain ke timnas. Iya, ya kan? Lah, karena Patrick Kluivert apa yang tidak bisa membawa? Akan sangat sulit pastinya bu, terkait proses. Ya, kita ambil dari Belanda juga. Akan sangat sulit ketika proses perpindahan warga negara, ketika komunikasi negosiasi itu dilakukan. Mungkin kalau zamannya STY itu tidak dilakukan oleh STY mungkin hanya rekomendasi nanti yang jalan siapa. Nah ini Patrick Kluivert bisa langsung. Iya, apakah makanya itu? Dia kan bisa komplit ya, bisa menggandeng pemain ke Indonesia, mempunyai database yang positif prestasinya. Nah itu maksud saya, nggak hanya Patrick Kluivert yang hadir. Iya, kalau menurut saya, dari hemat saya, bahwasannya kenapa saya itu lebih ideal Patrick Kluivert itu yang rasional, karena dia yang menjamu, yang meramu komposisi pemain. Jadi kalau dia gagal, berarti gagal meramu. Jamu itu kalau tidak diramu oleh sama ahlinya juga pasti ya pahit, tapi pahitnya bukan menyembuhkan, malah menyakitkan kan gitu kan. Nah, sama gitu kan. Kita misalnya kan anggaplah PSSI ini sebagai owner sesuatu ya kan. Ya owner ini nyiapkan, kamu butuh apa gitu kan. Gue butuh ini, yang disiapin gitu kan. Namun jika disiapin juga gagal, berarti yang salah siapanya? Saya rasa bukan federasinya, karena federasi menyiapkannya gitu. Tinggal kita ngeramunya, kalau kita ngeramunya gagal berarti kita yang salah dong gitu. Makanya bukan federasinya yang harus bertanggung jawab, tapi jadi terkait ini memang lebih riskannya ke tim kepelatihan, karena mereka yang lebih tahu. Udah dikasih nih, ini pemain ini top, ini kalah juga atau nggak bagus juga mainnya. Ya, federasi udah nurutin loh apa yang diminta gitu kan. Tapi kok ngeramunya tetap aja gitu kan. Es boba kok rasanya kok kayak jamu nih gitu. Berarti ini tukang jamu bukan tukang es boba ya gitu. Jadi artinya kalau federasinya saya bilang tidak out, ya tidak, karena apa ya, federasi menyiapkan, dalam hal ini menyiapkan gitu.
Nah, memang kesalahan, kalau nggak bisa dibilang kesalahan, tapi dibilang kesalahan juga boleh gitu kan. Artinya ada gambling di sini. Apakah bisa dibilang blunder belum ya? Belum, artinya blunder kalau bisa kalah. Kalau bisa kalah itu blunder gitu. Artinya lihat di besok sih gitu kan. Karena ya itu tadi memang kita masih nebak. Kita nggak ngerti nih Patrick Kluivert ini skemanya apa, mainnya dengan cara apa, siapa yang akan menjadi starting 11-nya besok. Itu kan kita masih nebak-nebak nih, karena komposisinya lumayan mewah kalau saya lihat. Artinya dari kiper ya sangat mewah gitu, artinya mewah dalam arti kata kalau kita tim itu dimainkan di AFF nggak usah pakai kiper, kita udah juara gitu. Saya pastikan itu gitu kan, karena komposisinya mewah lah. Ya nggak usah pakai kiper lah, kita main 10 orang aja itu. Saya sangat meyakini itu menang gitu, artinya juara. Artinya ya komposisi kita mewah gitu kan, artinya kedalaman squadnya itu benar-benar mewah untuk ukuran Asia atau ukuran Asia Tenggara itu sangat mewah gitu. Jadi ya berbekal keyakinan itu tinggal bagaimana nahkoda tim nasional itu bisa yang ramu sedemikian rupa. Lawan Australia kita bisa menang, lawan Bahrain apalagi, lawan China apalagi, draw lawan Jepang itu merupakan sebuah. Tapi saya berkeyakinan sih Bu, karena Jepang itu mungkin nanti lulus lah, karena udah lolos. Iya, yang dipanggil nanti, ya bisa. Artinya kalau misalnya Hajime Moriyasu nanti panggil pemain-pemain di Liga 4 Jepang, nggak ada salahnya juga. Itu pemain profesional dipanggil gitu. Ngadep Indonesia boleh kok kan gitu kan. Main sering misalnya kan, ya itulah. Jadi keyakinan saya kalau untuk pertandingan besok, terus bagaimana strateginya itu memang masih agak cuma saya berkeyakinan menang. Dan di sana pun besok jeblok sepertinya Patrick Kluivert wajib bertanggung jawab. Oke, mungkin sudah lengkap ya Bu, dari flashback ke Sintayong sampai pertandingan besok. Kita doakan lah Bung, besok menang. Kita doakan timnas Indonesia, karena cita-cita kita lolos Piala Dunia. Jadi negara Asia Tenggara pertama yang lolos Piala Dunia dengan jalur kualifikasi. Kalau tahun 1938 itu kan ribut, karena dulu nggak ada yang main Piala Dunia. Yang main itu pakai sepatu OP Uda. Ya itu artinya memang ribut lah kalau tahun 1938 dan namanya masih di Belanda. Oke Bung, terima kasih sudah singgah di podcast Pak Roy. Semoga Indonesia menang. Sangat yakin. Apa skor? 1-0. Oleh Romeni. Iya, karena besok aku tidak main. Oh iya, akumulasi kartu ya. Strike sepertinya akan tetap jadi pendobrak, tapi saya berkeyakinan bisa oleh Romeni yang akan mencetak gol. Ya, mungkin sampai di sini saja. Mengulik kita tentang timnas. Jadi mohon doanya untuk masyarakat Indonesia, besok kita sama-sama kita ramaikan timnas Indonesia agar menang. Dan kita berdoa semoga cita-cita kita tercapai, lolos ke Piala Dunia di Amerika. Terus channel kita di Pak Roy. Selamat malam, selamat jumpa kembali di topik mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.